Selamat pagi anak-anak semua, tetap semangat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan kalian. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat semuanya. Bertemu lagi bersama Bapak, Anak Agung Dewi Darmawan di video pembelajaran IPS untuk SMP kelas 9 semester 1. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan materi pada pertemuan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Bapak persilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas satu pokok bahasan yang ada pada bab 1 ini, yakni materi tentang letak dan luas benua di dunia. Untuk pokok bahasan yang lain kita akan bahas di video pembelajaran berikutnya. Letak dan luas benua di dunia. Adapun tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya, termasuk letak dan luasnya melalui peta rupa bumi secara tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu mendeskripsikan karakteristik benua Asia dan benua lainnya secara teliti. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut pembahasan materi. Tetap semangat. Sebelum ke pokok pembahasan utama, yaitu tentang materi letak dan luas benua di dunia, sebelumnya Bapak akan bahas sedikit tentang proses terbentuknya benua. Kurang lebih 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada sekarang ini tergabung menjadi satu yang disebut dengan benua Pangea. Benua Pangea kemudian terpecah menjadi dua, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana. Di sebelah timur dari Pangea, atau yang mengisahkan antara benua Laurasia dan benua Gondwana, itu ada sebuah laut yang bernama Laut Tethys. Pada zaman dahulu, ini hanya ada satu samudra yang bernama Pantalasa. Samudra Pantalasa ini adalah pendahulu dari Samudra Pasifik. Benua-benua tersebut bergerak saling menjauh dan saling mendekat satu dengan yang lainnya. Dalam kurun waktu yang jutaan tahun barulah terbentuk benua yang kita kenal saat ini. Teori yang Bapak sampaikan tadi itu merupakan teori hanyutan benua oleh Alfred Lothar Wegener, seorang ahli geofisika dan meteorologi yang berasal dari Jerman. Nah, inilah Alfred Lothar Wegener. Kembali ke pokok pembahasan utama, letak dan luas benua di dunia. Kalian mungkin sering mendengar istilah benua. Apa yang kalian pahami tentang benua? Berapa benua yang ada di bumi? Ya, benar sekali. Benua atau kontinen itu merupakan hamparan daratan di permukaan bumi yang sangat luas, yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapatkan pengaruh angin laut yang bersifat basah dan lembab. Berapa jumlah benua yang ada di dunia? Sejumlah ahli geografi itu memiliki pendapat yang berbeda terkait hal tersebut. Mari kita bahas bersama-sama melalui amatilah gambar berikut. Peta sebaran
benua di dunia. Ada yang menyebutkan bahwa benua di dunia itu berjumlah 7, antara lain adalah disebutkan Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antartika. Dan juga ada yang menyebutkan bahwa benua di dunia itu ada 6, di mana Eropa dan Asia itu menjadikan satu yang disebut dengan benua Eurasia. Kemudian ada benua Afrika, benua Australia, benua Antartika, dan benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kemudian ada juga yang berpendapat 6 benua dimaksud adalah di mana Amerika itu disebut dengan Amerika Utara dan Selatan itu menjadi satu yang disebut dengan benua Amerika, yang kedua Eropa, 3 Asia, keempat Afrika, kelima Australia, dan keenam Antartika. Dan ada juga berpendapat bahwa benua di dunia itu jumlahnya 5, di mana yang pertama adalah Asia, kedua Eropa, 3 Afrika, 4 Australia, dan kelima adalah Amerika. Benua Antartika tidak disebutkan karena ada beberapa alasan, antara lain karena tidak berpenghuni. Oke, lanjut. Dalam pembelajaran ini kalian akan menggunakan pembagian benua menjadi 5 saja, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Letak dan luas benua Asia. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan bahas letak dan luas benua Asia. Secara astronomis, letak benua Asia itu terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 bujur timur, dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 40 juta kilometer persegi atau 1/4 luas wilayah daratan dunia, atau 4,5 kali luas benua Eropa. Benua Asia juga disebut dengan benua kuning. Bukan berarti seluruh benua itu warnanya kuning, tidak, karena mayoritas penghuninya adalah ras Mongolia, di mana memiliki ciri-ciri antara lain adalah berkulit kuning, contohnya seperti orang Cina dan Korea. Secara geologis, benua Asia itu menyatu dengan benua Eropa sehingga disebut dengan Eurasia. Kita lanjutkan batas benua Asia. Sebelah utara benua Asia itu ada Samudra Arktik, dan sebelah timur ada Selat Bering dan Samudra Pasifik. Sebelah selatannya adalah Samudra Hindia, dan sebelah barat itu ada Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan ada Laut Merah. Pembagian wilayah atau region benua Asia. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau region, yaitu yang pertama Asia Barat atau Asia Barat Daya, juga dikenal dengan Asia Timur Tengah. Kemudian yang kedua Asia Tengah, kemudian ada Asia Timur, kemudian ada Asia Selatan dan Asia Tenggara serta Rusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat peta pembagian wilayah benua Asia. Ada Rusia, kemudian ada Asia Timur, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Selatan,
dan Asia Tenggara. Asia Timur. Negara yang termasuk di Asia Timur antara lain adalah Mongolia, kemudian ada Cina, kemudian ada Macau, kemudian ada Hong Kong, kemudian ada Taiwan, kemudian ada Jepang, kemudian ada Korea Utara dan Korea Selatan. Kemudian Asia Tengah, itu negara yang terdapat di Asia Tengah adalah Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Turkmenistan. Dan di Asia Barat itu terdapat Turki, Syria, Irak, Jordania, Kuwait, Iran, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Untuk Asia Selatan, negara-negara yang terdapat di Asia Selatan itu ada Afghanistan, kemudian Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa. Kemudian Asia Tenggara. Nah, negara kita Indonesia itu berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian di Asia Tenggara juga ada negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, Filipina, Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Itu pembagian wilayah atau region dari benua Asia dan negara-negara yang terdapat di masing-masing region atau wilayah. Karakteristik benua Asia. Ya. Puncak tertinggi yang berada di Asia itu adalah Gunung Everest atau Mount Everest. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah Gunung Everest. Kemudian bagian ternahnya itu adalah Laut Mati atau Red Sea. Nah, itu 394 meter di bawah permukaan laut. Kemudian ada sungai terpanjang, Sungai Yangtze, kemudian ada Danau Baikal. Ini Danau Baikal terdalam di dunia. Ini danau terdalam di dunia. Itu mencapai dalamnya 1742 meter. Kemudian ada Selat Tartar. Nah, ini adalah selat terpanjang di dunia. Itu panjangnya 800 km. Kemudian ada Danau Kaspia, juga terbesar di dunia, itu mencapai 394.299 km persegi. Dan ada Laut Cina Selatan yang merupakan laut terdalam di dunia yang mencapai 2.974.616 km persegi. Kita lanjut yang kedua, pembahasan letak dan luas benua Amerika. Yang pertama, letak astronomis benua Amerika. Itu terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Nah, dari letak lintangnya kita bisa simpulkan bahwa benua Amerika itu memiliki semua iklim di dunia. Kemudian benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Luas benua Amerika itu mencapai 42.057.100 km persegi. Benua Amerika sering juga disebut sebagai benua merah. Bukan berarti
kulit orang Amerika itu berwarna merah. Tapi sebutan itu didapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa Indian. Suku Indian tidak berkulit merah. Sebenarnya kulit mereka terlihat merah karena suku Indian suka melumuri kulit dengan cat berwarna merah. Kita lanjut ke batas benua Amerika atau letak geografisnya. Sebelah utara benua Amerika itu terdapat Samudra Arktik, kemudian sebelah timurnya ada Samudra Atlantik, kemudian sebelah selatan itu ada Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik, serta sebelah barat itu ada Samudra Pasifik. Kemudian kita lanjut ke pembagian wilayah benua Amerika. Secara geografis, Amerika terbagi atas 4 kawasan atau region, yakni yang pertama ada kawasan Amerika Utara, kemudian ada Amerika Tengah, kemudian ada Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia yang terletak di sekitar Amerika bagian tengah. Pembagian wilayah benua Amerika. Nah, ini negara-negara yang berada di masing-masing kawasan benua Amerika. Silakan disimak. Ya, kalau sudah, Bapak akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Karakteristik benua Amerika. Puncak tertinggi yang terdapat di benua Amerika itu adalah Gunung Aconcagua. Ya, ini adalah Gunung Aconcagua ya. Kemudian ada bagian terendahnya Death Valley itu 86 meter di bawah permukaan laut. Dan kemudian ada sungai yang terkenal, yang sungai terpanjang di Amerika itu ada di Brasil ya, Sungai Amazon yang panjangnya mencapai 6.300 km. Kemudian ada danau terbesar di benua Amerika, itu ada namanya Danau Michigan ya. Nah, ini Danau Michigan yang sangat indah sekali. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, letak dan luas benua Eropa. Kita lihat letak astronomis benua Eropa itu terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara dan 80 derajat lintang utara. Jadi kita dapat simpulkan bahwa sebagian besar dan seluruhnya benua Eropa itu terletak di belahan bumi utara. Kemudian melihat luas benua Eropa itu mencapai 10.355.000 km persegi. Nah, jika dilihat dari letak lintangnya, benua Eropa berada di luar wilayah tropis. Artinya, iklim di wilayah benua Eropa itu adalah subtropis dan sedang, di mana Eropa mengalami 4 musim, yaitu antara lain musim semi, panas, gugur, dan dingin. Kemudian benua Eropa ini dijuluki sebagai benua biru. Ya, ada 2 alasan kenapa disebut benua biru. Yang pertama adalah mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Kemudian yang kedua, sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal berada di benua
Eropa, sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan Asia. Seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, yaitu Pegunungan Ural. Namun, umumnya Eropa dan Asia itu masing-masing dianggap sebagai benua. Alasannya, kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Kita lanjutkan ke batas-batas benua Eropa. Batas-batas benua Eropa, sebelah utara itu terdapat Samudra Arktik, kemudian sebelah timurnya ada Asia, Pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Dan ada sebelah selatannya ada Laut Tengah, dan sebelah barat itu adalah Samudra Atlantik. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Benua Eropa mempunyai negara paling kecil di dunia, yaitu Vatikan. Luas Vatikan hanya sebesar 0,44 km persegi, yang membuatnya menjadi negara terkecil di dunia. Nah, ini adalah Vatikan, negara terkecil di dunia. Kemudian yang tadi ada Pegunungan Ural ya, yang membatasi antara Eropa dan Asia. Ini Pegunungan Ural. Kemudian di Eropa ada pegunungan terpanjang di Eropa, itu adalah Pegunungan Alpen yang membentang dari Prancis sampai Semenanjung Balkan. Nah, ini adalah tampilan dari Pegunungan Alpen yang sangat indah. Kemudian ada Sungai Volga, sungai terpanjang di Eropa. Ini merupakan sungai terpanjang di Eropa, itu terletak di Rusia. Dan Danau Saima itu terletak di Finlandia. Ini merupakan danau terbesar di Eropa. Kemudian pembahasan berikutnya ke pembagian wilayah benua Eropa. Eropa terbagi atas 4 kawasan atau region, yakni kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yang keempat, yaitu letak dan luas benua Afrika. Letak astronomis benua Afrika itu terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur, dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Karena posisi lintangnya, sebagian besar wilayah ini beriklim tropis, kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut, iklim mulai memasuki zona subtropis. Benua Afrika sering disebut dengan benua hitam, itu dikarenakan mayoritas penduduknya memiliki kulit berwarna hitam. Dan kemudian sebelumnya sebutan ini awal mulanya digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulunya banyak menjajah benua Afrika, sehingga pada saat itu benua Afrika disebut dengan benua hitam. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Luas wilayah Afrika itu mencapai 30.290.000 km persegi. Kita lanjutkan
ke batas-batas benua Amerika. Sebelah utara dari benua Afrika itu terdapat benua Eropa dan Laut Tengah. Kemudian sebelah timur itu ada Laut Merah, kemudian ada Samudra Hindia, dan sebelah selatannya itu ada Samudra Atlantik, dan sebelah barat itu ada Samudra Atlantik juga. Kita lanjutkan ke pembagian wilayah benua Afrika. Secara geografis, benua Afrika itu terbagi atas 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Barat. Nah, ini bagian wilayah benua Afrika di mana negara-negara yang terdapat di masing-masing kawasan atau wilayah benua Afrika. Silakan disimak. Ya, Bapak lanjutkan. Karakteristik benua Afrika. Di Afrika itu puncak tertingginya itu adalah ada Gunung Kilimanjaro yang memiliki tinggi 5.895 meter, dan kemudian bagian terendahnya itu ada Danau Asal atau Djibouti dengan 150 meter di bawah permukaan laut. Dan ada danau terbesar di Afrika itu ada Danau Victoria, kemudian ada Danau Tanganyika yang memiliki kedalaman 1.430 meter, merupakan danau terdalam kedua di dunia setelah Danau Baikal. Kemudian benua Afrika memiliki wilayah gurun yang sangat terkenal dan terluas di dunia, yaitu Gurun Sahara. Kemudian benua Afrika memiliki aliran sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil dengan panjang 6.650 km. Sangat panjang, bisa kalian bayangkan. Benua Afrika mempunyai ketampakan alam berupa lembah celah besar, the Great Rift Valley, yang membentang sepanjang 6.400 km dari pantai Laut Merah di Afrika Timur hingga Danau Tanganyika di Afrika Selatan. Nah, ini adalah tampilan pertama dari puncak tertinggi yang terdapat di Afrika, yaitu Gunung Kilimanjaro. Nah, ini adalah pendaki dari Indonesia ya, telah mencapai puncak tertingginya di Kilimanjaro. Ini adalah Gurun Sahara, ini adalah Sungai Nil dengan berlatar belakang piramida. Kemudian ini adalah lembah celah besar atau the Great Rift Valley ya, yang terdapat di Afrika. Ya, demikian penjelasan dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terus selanjutnya akan Bapak berikan tugas individu. Nah, sesuai dengan tampilan di layar, ada 4 tugas yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan keunikan dari masing-masing benua yang ada di bawah ini. Seperti yang kita jelaskan tadi, yang pertama benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Kemudian yang kedua, sebutkan region atau pembagian wilayah masing-masing benua di dunia. Kemudian yang ketiga,
Apa yang menyebabkan benua Antartika tidak dihuni manusia? Saya jelaskan. Yang terakhir, nomor 4, negara Rusia termasuk bagian dari benua apa? Jelaskan. Ya, itu ada 4 tugas individu dari Bapak. Silakan dikerjakan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam semua kegiatan. Ya, sebelum Bapak akhiri, pesan untuk hari ini yang bisa Bapak sampaikan adalah kesalahan terbesar diperbuat oleh orang ketika dengarnya setengah, ngertinya seperempat, mikirnya 0, tapi ngomongnya double. Yang Bapak harapkan, maka jadilah orang yang selalu mau belajar dan belajar. Terima kasih. Untuk materi berikutnya akan kita bahas terkait tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Sampai ketemu di video pembelajaran Bapak berikutnya. Terima kasih. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Bapak akhiri, sampai jumpa.